Bayangkan, Anda sendirian di tengah kota Mekah, dikelilingi ratusan orang yang membenci pesan yang ingin Anda sampaikan. Tapi Anda tetap berdiri, berteriak dengan lantang, siap mati demi kebenaran. Sekitar abad ke-6 Masehi, kabilah atau suku Ghifar hidup di wilayah terpencil di dekat jalur perdagangan Hijaz. Dalam konteks peta zaman sekarang, diperkirakan lokasi suku ini berada sekitar di timur laut kota Rabi. Suku Ghifar bukan sembarang suku. Mereka sangat mahir berpergian jarak jauh, di siang maupun malam hari, baik dengan hewan tunggangan maupun berjalan kaki. Suku Ghifar adalah rajanya penyamun, sangat ditakuti para musafir dan rombongan pedagang. Mereka selalu mengintai harta, barang perniagaan milik siapa saja yang sedang menuju atau berasal dari kota Mekah. Abu Zar al-Ghifari muda adalah salah seorang dari mereka. Kabar tentang seorang nabi baru telah menyebar hingga ke wilayah suku Ghifar. Di tengah wilayah gurun terpencil, Abu Zar radhiyallahu anhu mendengar bisikan kebenaran. Hatinya bergolak, jiwanya terpanggil, membuatnya sangat penasaran dengan kabar yang menggemparkan ini. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidupnya selamanya. Abu Zar radhiyallahu anhu mengirim saudaranya untuk menyelidiki apakah benar pria di Mekah itu memang utusan Tuhan. Tapi laporan yang dibawa kembali sangat mengecewakan. Saudaranya hanya mengatakan bahwa pria tersebut mengajarkan kebaikan, melarang kejahatan. Tapi juga mengingatkan Mekah penuh bahaya bagi siapa saja yang berinteraksi dengan pria tersebut. Abu Zar kurang puas mendengar secuil info tadi. Dia berangkat sendirian ke Makkah, sebuah kota suci, namun penuh permusuhan bagi pengikut kebenaran. Tanpa membawa banyak perbekalan, Abu Zar tiba di Mekah, tanpa kenalan, bahkan tanpa tahu wajah Nabi Muhammad SAW. Hanya bermodalkan tekad dan keimanan. Di Masjidil Haram, dia mencari wajah Rasulullah SAW. Tapi siapa yang bisa dipercaya di tengah ancaman? Ia tinggal di masjid, mengisi perutnya hanya minum dari air Zam-Zam. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan dia dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali melihat Abu Zar seperti orang asing yang kebingungan. Lalu mengajak Abu Zar menginap di rumahnya tanpa bertanya macam-macam. Keesokan paginya, mereka saling bertemu kembali di Masjidil Haram. Ali bertanya lagi, apakah kau belum juga menemukan tempat tinggalmu? Akhirnya Abu Zar membuka rahasia, dia datang untuk mencari Nabi yang kabarnya telah muncul di Mekah. Dengan hati-hati Ali kemudian berkata pada Abu Zar untuk mengikutinya dan akan memberi kode pura-pura memperbaiki sepatu bila ada bahaya, dan saat itu Abu Zar harus pergi. Mereka berjalan bersama, masuk ke sebuah rumah sederhana. Dan di sanalah Abu Zar bertemu dengan Rasulullah SAW. Hanya dalam hitungan menit, Abu Zar langsung memeluk Islam. Lalu Rasulullah SAW memberi nasihat bijak, untuk sementara waktu merahasiakan keislamannya dan menyuruh Abu Zar kembalilah ke negerinya. Tapi Abu Zar menjawab dengan tegas, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan mengumumkan keislamanku secara terbuka di antara mereka." Dan dia benar-benar melakukannya. Keesokan harinya, sendirian di tengah Masjidil Haram yang penuh orang Quraisy, Abu Zar berteriak, "Wahai kaum Quraisy, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya." Suasananya menjadi hening total sejenak, lalu kemudian amuk massa, kemarahan meledak, pukulan dan hinaan menghujaninya. Abu Zar nyaris kehilangan nyawa. Namun untunglah Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi cepat datang dan menyelamatkan Abu Zar dengan berteriak, "Celaka kalian, apakah kalian mau bunuh orang ini? Dia adalah orang suku Ghifar. Rombongan perdagangan kalian selalu melewati wilayah mereka." Maka selamatlah Abu Zar. Namun bukannya kapok, keesokan harinya Abu Zar datang lagi dan melakukan hal yang sama, dan orang Quraisy Mekah kembali menghajarnya. Lagi-lagi Abbas radhiyallahu anhu datang dan menyelamatkan Abu Zar. Inilah keberanian sejati, ketika kebenaran lebih berharga dari nyawa. Akhirnya Abu Zar radhiyallahu anhu kembali ke kampung halamannya dengan membawa oleh-oleh yang tiada ternilai harganya, yakni nikmat iman dan Islam. Dan juga doa spesial dari Rasulullah SAW, "Kaum Aslam,
Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada mereka dan kaum Ghifar. Semoga Allah mengampuni mereka. Sesuai pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar mendakwahi warga suku Ghifar dan tidak butuh waktu lama. Walhasil hingga separuh suku Ghifar menyatakan masuk Islam. Waktu terus berjalan. Kejadian-kejadian penting mulai dari peristiwa hijrah sahabat ke negeri Habasyah, Bayat Aqobah 1 dan 2, hijrahnya Rasulullah dan sahabat ke Madinah. Beberapa perang besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq telah berlalu. Pada tahun kelima Hijriah, doa super spesial untuk suku Ghifar kembali terucap langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Abu Dzar bersama sisa suku Ghifar yang saat itu masih belum masuk Islam tiba di Madinah. Tidak jauh di belakang mereka, terlihat juga rombongan besar dari suku Aslam. Semua tiba dengan maksud yang sama, mengikrarkan dua kalimat syahadat langsung di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suku Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka, dan suku Aslam, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan bagi mereka. Itulah yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dua suku yang nantinya mempunyai andil besar sebagai bagian dari pasukan kaum muslimin pada banyak perang besar. Inilah keberanian sejati, ketika kebenaran lebih berharga dari nyawa, ketika satu orang bisa mengubah sejarah dengan keimanannya. Jika kisah ini menginspirasimu, tekan like, share ke temanmu, dan subscribe untuk cerita-cerita Islami lainnya. Tulis di kolom komentar, apa yang membuatmu kagum dari Abu Dzar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.